literasi dan inspirasi bersama Rizka WS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel bersama saya Rizka WS. Kali ini saya akan menjelaskan tentang cara mudah menerbitkan buku. Oke teman-teman, yang pertama tentu saja siapkan naskah yang sudah ditulis, naskah yang sudah jadi dari awal sampai akhir ya. Jadi sudah ada kata pengantar penulis, kemudian ada daftar isi, ada bab-babnya yang dijelaskan dalam buku tersebut, kemudian biodata penulis sampai sinopsis untuk cover belakang atau cover depannya sudah menyiapkan judul ya tentunya. Nah, setelah teman-teman memiliki naskah tersebut, ini kan sudah jadi nih naskahnya, maka teman-teman berhak memilih penerbit mana yang mau menerbitkan buku tersebut ya. Jadi yang pertama tadi, tips menerbitkan buku secara mudah adalah yang pertama tentu saja memiliki naskah, kemudian yang kedua adalah kita memilih penerbit. Oke teman-teman, zaman sekarang mudah sekali cara menerbitkan buku, tidak seribut dulu, karena ini ada tips yang ketiga yaitu dana teman-teman. Oke, kita mulai lagi ya, bahasan yang nomor 2 tadi, penerbit. Sesudah kita memilih penerbit yang kita inginkan, kita hubungi dong tentunya. Setelah kita hubungi, kemudian kita mengutarakan bahwa naskah kita sepertinya cocok nih untuk penerbit ini, untuk di ISBN kan dengan penerbit tersebut gitu. Dan kalau sudah ada kerjasama, biasanya seperti ini teman-teman. Ini yang nomor 3 yaitu dana. Jadi supaya naskah itu otomatis terbit, cepat terbit, itu biasanya penulis menggunakan dana pribadi teman-teman. Jadi kalau sudah ada dananya, maksudnya dana itu untuk apa? Yang pertama, dana tersebut otomatis untuk biaya pracetak, biaya proofing, kemudian nanti biaya kertas atau biaya produksinya seperti itu, dan biaya ongkos kirim. Jadi dikirimkan dari kantor penerbit ke alamat penulis. Jadi ini penerbit indie ya tentunya ya. Jadi karena zaman sekarang itu banyak sekali penerbit-penerbit indie yang berdiri seperti itu untuk memudahkan kita, memotivasi kita kalau menerbitkan buku itu tidak sesulit yang kita pikirkan seperti itu ya. Oke teman-teman, tadi sudah ya. Ketika naskah sudah ada, kita menghubungi ke penerbit, kemudian penerbit nanti yang akan memproses pracetaknya apa saja. Yaitu yang pertama, dia akan membuatkan cover untuk kita. Jadi kalau kita tidak mempunyai kemampuan desain, kemampuan membuat ilustrasi cover buku, maka kita pasrahkan ke tim penerbit tadi. Jadi penerbit otomatis sudah memiliki tim khusus untuk membuat cover buku. Nah, nanti dari penerbit akan mengirimkan ke kita, sudah cocok apa tidak, sudah mewakili apa tidak, covernya seperti ini, dengan judul seperti ini, gambarannya seperti ini. Lah nanti kalau sudah ada kesepakatan, kalau sudah setuju semuanya, oke, deal. Cover ini cocok, cover ini bagus dan menarik, seperti itu. Judulnya juga cocok. Oke, berarti covernya sudah selesai. Setelah bagian cover, maka nanti penerbit akan mengatur isi bukunya, dalam arti menata naskah. Dalam hal ini, dalam hal penerbitan dinamakan layout atau layouting buku ya. Bagaimana naskah ditata sedemikian rupa dari halaman awal sampai halaman terakhir, sampai jadi buku seperti itu. Karena kita sebagai penulis tentu saja ketika mengirimkan naskah itu berupa ukurannya A4 atau F4 seperti ya teman-teman, sedangkan ukuran buku tidak seperti itu. Lah nanti bagiannya layout, kita mau buku ukuran berapa? Kita mau buku ukuran normal 14x21 atau kita mau lebih kecil lagi, atau ukuran saku, ukuran B5. Lah itu nanti sesuai kesepakatan yang diinginkan penulis apa. Kalau penerbit setuju, maka jadilah sudah. Oke, tadi sudah ya, membuat cover, kemudian layout naskah buku, kemudian ada yang namanya proofing atau mengedit ulang. Jadi ini kalau naskahnya tadi, misalnya naskahnya tadi sudah matang, sudah diedit oleh penulis sudah menyewa jasa editor atau diedit sendiri sehingga meminim kesalahan, maka editing yang terakhir itu adalah editing sebelum naskah dimasukkan ke mesin cetak. Jadi nanti setelah ditata, setelah ada covernya ya, itu file-filenya tadi yang sudah ditata tadi akan dikirimkan dari penerbit ke penulis, supaya penulis kembali mengoreksi apakah ada kesalahan atau tidak. Seperti itu. Kalau ada kesalahan nanti bisa direvisi. Oh misalnya ini telat edit, misalnya ini ada yang salah ketik
atau susunannya ada yang sedikit mencong atau kurang seimbang dan lain sebagainya, itu masukan-masukan itu nanti akan direvisi oleh tim penerbit. Jadi tim penerbit kembali merevisi hasil naskah tersebut. Setelah direvisi, tim penerbit tidak langsung merta-merta mencetaknya, tidak. Nanti tim penerbit akan kembali mengirimkan naskah ke penulis dan penulis kembali mengoreksinya, ya. Itu kalau memang naskahnya sudah diedit. Kalau naskahnya masih mentah, belum diedit, jadi sebelum di layout otomatis naskahnya diserahin ke editor dulu, dikoreksi dulu, ada salah ketik tidak, ada perubahan redaksi kata tidak, misalnya kok ada kalimat-kalimat yang kurang enak dibaca atau yang menimbulkan pemikiran yang rancu, maka biasanya editor yang bagian memperbaiki. Kalau memang sangat mentah, belum diedit, ya sebaiknya diedit, baik itu diedit oleh penulis sendiri atau sewa jasa editor. Biasanya penerbit juga memiliki tim editor sendiri biasanya. Atau naskah itu sudah matang, dari penulis sudah matang, sudah diedit, tinggal nanti diserahkan ke penerbit. Penerbit tinggal memproses selanjutnya, yaitu apa tadi? Membuat cover buku, kemudian melayout buku sampai halaman terakhir. Kalau sudah di layout, filenya tadi tidak langsung dicetak, teman-teman. Filenya tadi diserahkan kembali ke penulis. Nanti penulisnya tadi akan mengoreksi kembali, ya, proofreader akan mengoreksi kembali hasil kira-kira seperti ini. Sebelum dicetak, kira-kira hasilnya seperti ini. Seperti itu. Kalau sudah jadi, oke, deal, tidak ada kesalahan, maka penulis meng-ACC naskah ini dicetak. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi yang pertama tadi sudah saya katakan bahwa untuk menerbitkan buku dengan termudah, yang pertama kita memiliki naskah, kita sudah mau menulis, meluangkan waktu menulis naskah satu buku, ya, dari awal sampai akhir. Kemudian yang kedua adalah, yang kedua ini kenapa kok sangat mudah, karena memang penulis ternyata butuh dana untuk menerbitkannya. Ini kembali lagi ke biaya atau dana, ya. Dananya untuk apa? Jadi penerbit itu mengapa kok langsung menerima naskah tersebut, tidak menyaring dulu? Karena untuk mempermudah, terutama untuk penulis pemula. Tapi penulis pemula juga akan dikenai biaya untuk sebagai apa, ya? Sebagai ganti jasa pembuatan cover, kemudian sebagai ganti jasa layout, kemudian sebagai ganti kertas yang dicetak, dan seperti itu. Nanti dari semua biaya tadi akan dirincikan oleh tim penerbit, dikasihkan ke penulis. Ini rincian biayanya seperti itu. Dari harga produksi tadi, nanti penulis yang berhak menentukan sendiri berapa harga jual buku tersebut. Misalnya harga produksinya bukunya 25. Kemudian penulis menghendaki, 25. Untuk cetakan pertama, ya, cetakan pertama itu teman-teman biasanya masih membutuhkan biaya banyak karena masih butuh jasa cover, pembuatan cover, jasa layout, seperti itu. Kalau sudah cetakan kedua, biasanya kan filenya sudah ada, ya, teman-teman tinggal mengganti jasa cetaknya saja, cetak kertasnya saja, seperti itu. Oke teman-teman, setelah tadi urusan dana tadi, penulis itu berhak menentukan harganya. Misalnya setelah diketahui, produksinya ini harganya kena 25.000 misalnya. Kemudian saya ingin menjual buku 50.000, ya. Jadi nanti ada margin harga dari harga produksi ke harga jual, itu adalah laba yang nantinya akan diambil oleh penulis secara utuh. Jadi penerbit tidak ikutan, ya. Penerbit sebagai jasa saja. Ibaratnya apa, ya, teman-teman itu kayak titip cetak, titip menerbitkan, titip ISBN melalui penerbit tersebut, karena ISBN hanya bisa diajukan oleh sebuah CV penerbitan buku secara resmi yang sudah terdaftar. Jadi teman-teman kalau belum memiliki CV penerbit, maka dia untuk mengurus nomor ISBN-nya, maka dia harus menggunakan jasa penerbit tadi, meskipun dia bisa mencetak sendiri misalnya seperti itu, ya. Jadi itu adalah tips bagaimana menerbitkan buku dengan mudah. Dijamin naskah teman-teman akan terbit dengan syarat tadi, satu punya naskah, cuma 2 aja, ya, dan 2 ada dana yang harus dikorbankan di awal. Setelah itu naskah dicetak, buku sudah jadi, nanti ada biaya ongkir, ya, karena dari kantor perusahaan atau kantor penerbit buku tadi akan dikirimkan ke alamat penulis. Jadi nanti setelah buku diterima oleh penulis yang akan mengatur
mengatur strategi penjualannya dengan sendiri ya. Jadi penerbit tinggal membantu mendesainkan flyer, misalnya flyer open order, dibuka pemesanan dari tanggal sekian ke tanggal sekian dengan harga sekian. Nah, itu nanti kesepakatan antara penulis dan penerbit. Penerbit sekali lagi hanya membantu memasarkan, dan selebihnya untuk royalti dan laba yang dimiliki, margin antara harga produksi sampai harga jual itu nanti akan dimiliki penulis. Mengapa dimiliki penulis? Karena penulislah yang 100% membiayai naskahnya sendiri. Jadi teman-teman, tidak ada salahnya kita memakai cara seperti ini. Naskah teman-teman dipastikan terbit dengan syarat tetap konsisten nulis, mau rajin membaca, dan dikoreksi terus ya tulisannya supaya ya namanya pembeli rela merogoh koceknya, rela merogoh uangnya demi membeli buku kita. Jadi kita juga harus imbang dong, memberikan tulisan yang bagus untuk para pembeli, kan seperti itu. Oke teman-teman, cukup sekian, silakan dipraktekkan. Kebetulan saya sendiri juga punya pengalaman di penerbitan buku, jadi ini yang bisa saya sampaikan secara real dan fakta, bahwasanya menerbitkan buku itu mudah. Seperti itu teman-teman. Kalau teman-teman ingin menerbitkan buku secara gratis, lah nanti akan saya lanjutkan keterangan saya ini di next video insya Allah ya. Oke, cukup sekian dari saya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.